Selamat malam pada Bapak Dasyanto, Ibu dosen sekalian. Kami dari kelompok 14 Statistika akan mempresentasikan tentang analisis kepuasan pelanggan Tokopedia dengan skala Likert dan distribusi frekuensi. Dengan anggota dari kelompok kami adalah yang pertama Khadijah Anabila dengan NIM 3084, Tiffany Nalendra dengan NIM 3085, dengan saya Vito Chandra Gunawan dengan NIM 3089, dan yang terakhir Emmanuel Atama dengan NIM 3091. Ya, dimulai dari abstrak. Nah, electronic commerce atau e-commerce adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tahun belakangan tingkat kegiatan belanja online yang melonjak sangat tajam di era pandemi ini. Nah, perilaku konsumen sama terjadi situasi pandemi ini mengalami perubahan dalam intensitas belanja online, khususnya untuk produk apparel dan masker kesehatan. Nah, untuk menarik konsumen sendiri, banyak upaya yang dilakukan oleh e-commerce. Dan salah satu e-commerce yang akan kita bahas di sini adalah e-commerce dari Tokopedia. Nah, maraknya pengguna Tokopedia apakah menunjukkan kepuasan akan layanan yang diberikan. Nah, untuk menjawab masalah itu, penulis menggunakan metode survei forum online yang dilakukan selama 2 hari. Setelah hasil yang didapatkan dan dihitung dengan rumus distribusi frekuensi, didapat kesimpulan bahwa pelanggan Tokopedia itu merasa puas terhadap layanan, fitur keamanan, tampilan, dan serba-serbi yang Tokopedia telah siapkan untuk pelanggannya. Kata kunci dari abstrak ini adalah e-commerce, Tokopedia, kepuasan. Dapat dilihat beberapa tahun belakang ini tingkat kegiatan berbelanja online di Indonesia itu melonjak dengan sangat tajam, terutama sejak adanya pandemi yang berkepanjangan ini. Perilaku konsumen selama terjadi situasi pandemi COVID-19 ini mengalami perubahan dalam intensitas belanja online, khususnya untuk produk apparel dan masker kesehatan. Hal ini juga ditemukan dari pengaruh yang diciptakan e-commerce, sehingga menghasilkan peningkatan kepercayaan oleh konsumen, penambahan banyaknya pengguna e-commerce, dan masih banyak yang lainnya. Dalam menarik konsumen, banyak upaya yang dilakukan oleh e-commerce. E-commerce yang penulis bahas di sini yaitu adalah e-commerce Tokopedia. Untuk menarik konsumen atau pelanggan tetap, Tokopedia menyediakan beberapa layanan yang cukup menggiurkan untuk pengguna, terutama para pengguna baru, seperti diskon dan gratis ongkos kirim untuk para konsumen. Pengguna baru juga bahkan dapat mendapatkan gratis ongkos kirim hingga 5 kali transaksi. Nah, melihat cara Tokopedia menarik konsumen dengan berbagai upaya, menarik penulis untuk mengetahui kepuasan pelanggan atau konsumen yang berbelanja di Tokopedia dari berbagai strategi dan layanan yang telah ada. Benarkah maraknya peningkatan pengguna Tokopedia menunjukkan bahwa pengguna puas akan layanan yang diberikan? Bagian selanjutnya adalah metode. Di paper ini penulis membuat penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana data penelitian ini dikumpulkan melalui survei forum online dilakukan selama 2 hari. Pernyataan yang terdapat pada survei ini dibuat dengan seksama dengan sebelumnya membaca dan memfamiliarkan diri dengan berbagai dokumen seperti jurnal, berita online, laporan penelitian, dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan begitu, kevalitan data bisa diperoleh dan data teruji keabsahannya. Penulis membuat kuesioner berupa pertanyaan yang dapat direpresentasikan menggunakan skala Likert 1-5, dengan angka 1 berarti sangat tidak puas atau tidak sering, dan angka 5 sangat puas atau sangat sering. Pertanyaan pada kuesioner ada 10. Yang pertama itu, seberapa sering Anda menggunakan Tokopedia?
Yang kedua, seberapa baik pelayanan CS Tokopedia dalam menanggapi masalah yang Anda laporkan. Yang ketiga, seberapa menarik desain yang ditampilkan Tokopedia dalam aplikasi maupun website. Yang keempat, seberapa efisien fitur yang disediakan Tokopedia. Yang kelima, bagaimana pendapatmu mengenai keamanan terhadap data diri Tokopedia. Yang keenam ini, seberapa percaya Anda dalam menggunakan Tokopedia. Yang ketujuh, seberapa puas Anda dengan jasa kirim yang telah disediakan oleh Tokopedia seperti JNT, JNE, Cepat, Tiki, Pos Indonesia, dan Wahana. Yang kedelapan, seberapa puas Anda dengan fitur pembayaran yang telah disediakan oleh Tokopedia seperti OVO, Bank, lalu virtual account, kartu kredit, dan tunai di gerai rental. Yang kesembilan, seberapa puas Anda terhadap diskon dan bebas ongkir yang disediakan oleh Tokopedia. Yang 10, seberapa puas Anda selama menggunakan Tokopedia secara keseluruhan. Lalu selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Jadi di hasil pembahasan ini dari kuesioner yang telah diberikan diperoleh tabel. Dari tabel ini itu ada sudah dikelompokkan dari 1, 2, 3, 5. Nah, di situ ada total dari setiap skala Likert yang sudah ada di kuesioner itu. Nah, dari situ jadi kita seterusnya bisa melihat total skornya dan indeksnya, indeks dalam persentase. Nah, di total skor bisa dicari dengan rumus dari setiap totalnya itu dikali dengan nilai 1, terus total kali 2 dikali 2, dan seterusnya, dan menghasilkan total skor di samping ini. Nah, selanjutnya terus ada indeks, yaitu persentasenya. Jadi semakin tinggi berarti semakin puas, kalau semakin rendah berarti semakin tidak puas. Nah, selanjutnya untuk distribusi frekuensinya di sini menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah mempresentasikan hasilnya dari setiap skala Likert. Nah, di sini yang persentase paling tinggi itu ada di 4, yaitu skala kepuasan pelanggan di bagian 4. Nah, di sini menunjukkan kan dari 1 itu kan dan 5 itu paling puas. Berarti kan kalau 4 ini sudah lumayan puas, cuman mungkin perlu ditingkatkan untuk beberapa aspek. Dari jawaban tadi itu dapat disimpulkan, sebelumnya kan di pendahuluan itu kan ada beberapa pertanyaan, apakah konsumen itu puas. Jadi sudah dijawab dari kuesioner itu. Keempat, berarti konsumen ini puas dengan layanan yang telah disediakan oleh Tokopedia. Untuk simpulan dan sarannya, jadi seperti yang sebelumnya saya katakan itu, berarti sudah puas dengan layanan, fitur, keamanan, tampilan, dan serba-serbi yang ada di Tokopedia. Nah, untuk penindaklanjutan penelitian itu kemungkinan bisa dengan berbanyak responden, lalu mungkin bisa dengan e-commerce lain, atau bisa meneliti secara spesifik mulai dari fitur, layanan, keamanan, atau bisa dari brand ambassador-nya, penelitian yang lebih akurat atau lebih jadi terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.